Tausiah agama yang akan disampaikan oleh Abah Kiai Haji Mujib Hudori LC. Kepada beliau dengan segala hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi biqudratihi tasirul kainat wa bini'matihi tatimmus shalihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah rabbul aradhina was samawat wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mu'ayyadu bi afdalil ayati wa akramil mu'jizat. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala imamina wa qudwatina wa munqidhina minan nari nabiyyina Muhammad sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi dzawil khususiyati wal hasanati wal karamat. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma. Amin. Wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. ولا تجعل اللهم أحدا منا ولا فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. رب اشرح لي صدري آمين ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Ama gua tuh ambil juga. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cicing wah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Wa qala al-Imam al-Busiri fi burdatihi faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqin wa lam yudanuhu fi ilmin wa la karami ya Rabbi bin. Angkat tangannya, mohon kepada Allah berkah Rasul, doa kita terkabul, dosa kita diampuni. Faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqin wa lam yudanuhu fi ilmin wa la karami ya Rabb. Amin. Amin.
ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديام يا رب. آمين. Semuanya Maulaya Shol. Bika khairil khalqi kullihim ya Rabb. Allahumma salli wa sallim wa barik wa barik wa barik. Udah dong. Al-mukarramun, para alim ulama yang kita banggakan, kita cintai, semuanya kita doakan semoga panjang umur. Khususnya DKM Masjid At-Taqwa Akhi Fillah Al-Karim Bapak Mahfud, matta'anallahu bituli hayatihi. Amin. Matta'anallahu bituli hayatihi. Kita doakan sehat badan, panjang umur, berkah rizki, manfaat ilmu, banyak duit. Kepada para tokoh masyarakat yang saya hormati, Bapak Haji Sari dan juga tokoh-tokoh yang lain yang kita banggakan, Bapak Camat yang telah meninggalkan tempat, juga Bapak Lurah beserta staf dan perangkatnya, terlebih panitia penyelenggara peringatan hari lahir Nabi Agung Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, mujahidin, mujahidat, ansar, fatayat, terlebih para orang tua yang saya hormati dan para anak muda yang saya sayangi, bapak-bapak yang sangat saya cintai, juga remaja putra, I love you full, dan juga remaja putri yang mencintai saya. Cinta karena Allah, betul enggak? Cinta kepada Nabi kita Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau Rasul yang membimbing kita. Beliau Rasul Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat peduli kepada kita. Cintanya Nabi kepada umatnya melebihi cintanya kepada keluarganya. Cintanya Nabi kepada umatnya melebihi cintanya kepada dirinya sendiri, Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya Allah, ini ibu-ibu bengong dari tadi melototin saya, mungkin terpesona dengan saya. Sayang dalam hatinya bilang, ini kiai apa dukun? Ayo bilang begitu kan tadi. Suwek banget dah. Pakaian cakep-cakep dikira dukun. Bu, Bu, alhamdulillah masih hidup semua. Biar panjang umur, berkah rezeki,
sehat badan, bebas covid, bebas virus, ya robbal. Ini cakep, cuacanya mendukung, di mana-mana banjir dan hujan, di Jelupang terang benderang. Ini artinya mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sukses acara ini, alhamdulillah. Kenapa sukses? Karena yang hadir pada kesempatan malam yang berbahagia ini ada dua golongan manusia. Salah satu nggak hadir, gagal acara. Yang pertama penceramah, yang kedua jamaah. Betul nggak? Jamaah hadir nih, kalau saya hitung kurang lebih, ini perkiraan saya, yang hadir kurang lebih 100.000 orang. Nolnya pada gelinding. Banyak yang hadir, penceramah nggak ada yang hadir, nggak datang semua, gagal acara. Betul nggak? Sebaliknya penceramah datang, jamaah tidak ada, persis orang gila. Ceramah masih apa dia? Ada jamaah, ada penceramah. Cakep, sukses. Ini acara dapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikan aplaus kepada panitia. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ini saya senang malam ini adalah merupakan malam pas diperingatinya hari lahir Nabi kita Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini tempat pertama, kedua nanti di sawah besar masih menunggu saya. Jadi saya tidak panjang dan tidak lebar, saya tutup saja sekarang. Kan udah ceramah. Ayo bikin kesepakatan dulu dah. Ditutup jam berapa? Ini 11. Bapak jam berapa? Jam 1. Saya pilih jam 3 saja. Siap? Jam 3 siap? Janji? Bener? Oke? Lanjut? Terus? Silahkan saya pulang duluan. Sallu ala nabi, sallu ala nabi. Ini acara disukai oleh baginda Rasul Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu As-Sayyid Al-Habib Muhammad Alwi Al-Maliki pernah didatangi oleh baginda Rasul Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi bangga dengan umat Islam. Bukan umat Islam yang ada di Arab, tapi umat Islam yang dibanggakan Nabi adalah umat Islam yang ada di Indonesia. Kenapa? Sholawatnya mantep, bermacam-macam sholawat dilantunkan semua, mulai yang dari sholawat Jibril, sholawat Badar, sholawat Kamilah, sholawat Afrijiyah, sholawat Tibil Kulub. Apalagi musim virus, Tibil Kulub di masjid dilantunkan semua oleh anak-anak, oleh kakek-kakek, oleh nenek-nenek, oleh remaja, putra-putri. Kenapa? Itu sholawat antivirus. Kirain mau jatuh. Alhamdulillah. Belum lagi semangat dan semarak peringatan hari lahir Nabi Agung Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mulai dari istana negara, di masjid yang besar, masjid yang kecil, di musola, di gang-gang, di jalan-jalan, di lapangan. Dan malam ini bukan hanya di masjid, termasuk di jalan juga ada, di lapangan juga ada, di panggung juga ada. Yang melotot ada, yang ngantuk ada. Ini anak siapa ini model-model begini? Saya doain yang dengerin ceramah saya sampai selesai, yang masih kecil-kecil, yang muda-muda, saya jamin nanti di hari tua semua jadi orang. Maksudnya orang yang berhasil. Nih yang pakai peci putih paling depan nih, calon gubernur DKI. Mukanya mirip-mirip Anies Baswedan.
Amin. Sampingnya ini jadi Menteri Perdagangan. Sampingnya lagi ini jadi Presiden. Badannya kurus kayak Jokowi. Nah, yang nggak pakai peci, saya doain nanti dari tua jadi penggali kuburan. Intinya, ayo dukung anak-anak kita agar menjadi anak yang berhasil. Amin. Seperti baginda Rasul Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi dilahirkan dalam keadaan yatim. Umur 6 tahun yatim piatu. Tapi kenapa berhasil? Jawab. Nabi lahir dalam keadaan umur 6 tahun yatim. Kenapa berhasil? Karena Nabi ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan siapapun, ada apa sih? Ini ceramah kalau belum makan begini nih sudah. Ini biar pada kaget, biar nggak ngantuk. Iya kan? Yang ngantuk jadi melek dah. Yang tidur jadi bangun. Yang punya penyakit terbang semua penyakitnya. Terutama yang punya penyakit jantung, saya jamin mati penyakitnya. Orangnya biar panjang umur. Lahir dalam keadaan yatim, umur 6 tahun yatim piatu. Tapi kenapa Nabi berhasil? Jawabannya karena Nabi ditolong oleh, dan siapapun yang ditolong oleh Allah dijamin berhasil dunia dan akhirat. Dalilnya Al-Quranul Karim. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu. Agak imbang banget dah. Saya baca ambil ngeden-ngeden. Ya bener. Kan ngeledek namanya ini. Biar imbang lah pasti. Ceramah semangat, jamaah semangat juga dong. Oke? Oke? Inna lanansuru rusulana walladzina amanu. Biar sama-sama ngeden. Walladzina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad. Alhamdulillah, suara lumayan mas. Kenapa? Saya ini punya kelebihan. Pokoknya asal ke Mekah, haji atau umroh pasti mendapatkan kesempatan menjadi imam di Masjidil Haram. Walaupun 1 kali. Alhamdulillah. Saya ini bukan penceramah sembarangan. Pokoknya kalau ke Mekah dapat kesempatan jadi imam. Cuman jamaahnya itu hanya rombongan saya. Itu pun kadang cuma 4 orang. Inna lanansuru rusulana, kata Allah, sesungguhnya kami pasti akan menolong rasul-rasul kami. Walladzina amanu, dan mereka orang-orang yang beriman. Yang dapat pertolongan ada 2 golongan. Yang pertama utusan Allah. Yang kedua orang-orang yang beriman. Utusan Allah dan orang-orang yang beriman akan mendapatkan pertolongan Allah dengan pasti. Kapan sih? Fil hayatid dunya wa yauma yaqumul ashhad, yaitu dalam 2 kesempatan, di dunia dan akhirat. Yauma yaqumul ashhad itu akhirat, hari di mana para saksi berdiri depan Allah bersaksi adanya. Rasul, Nabi, dan orang yang beriman dijamin akan mendapatkan pertolongan dari Allah di dunia dan akhirat. Dengan syarat Rasul yang benar-benar Rasul. Orang yang beriman dengan iman yang benar-benar iman, bukan iman yang palsu. Apa ada iman palsu? Ada. Ngaku beriman tapi nggak sholat. Betul nggak?
ngaku beriman tapi nggak mau mensyiarkan dan memakmurkan masjid. Ada juga bukan hanya iman palsu, rasul palsu ada. Dunia ini penuh kepalsuan, betul nggak? Apalagi calon-calon para pejabat kadang-kadang datang janji, dia yang mengingkari, dia yang berjanji, dia yang mengingkari, dia yang mulai, dia pula yang mengakhiri. Kayak judul lagu. Ada pejuang palsu, ada nabi palsu, ada rasul palsu, betul nggak? Ada kitab palsu, laki-laki palsu, perempuan palsu, alamat palsu, ijazah palsu, sampai kue orang kampung kue palsu. Kalengnya gongguan, dalamnya rengginang. Di tempat saya Klender Jakarta, di sini insya Allah parahan lagi kali. Itu kalengnya bertahun-tahun nggak diganti-ganti. Ada nabi palsu, ada rasul palsu, malaikat palsu. Ada juga orang yang beriman dengan iman yang palsu, dijamin tidak akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Ngaku iman tapi nggak sholat, ngaku iman nggak puasa Ramadan. Innalillahi. Ditanya, beriman nggak? Oh, iman saya kuat pak. Kenapa nggak sholat? Belum waktunya katanya. Iman nggak? Kuat iman saya pak. Kenapa puasa nggak Ramadan nggak puasa? Puasa Ramadan kan puasa itu kan bulannya pak. Katanya. Ini dipertanyakan. Malah ada aliran eling. Eling tuh ingat. Iya kan? Iya kan? Ada aliran eling. Ini sesat namanya. Sholat enggak, puasa enggak, zikir enggak, ibadah enggak, cuman eling doang. Dasarnya Al-Quran. Ini aliran model begini, ntar waktu makan jangan kasih makan, suruh eling saja. Jangan makan pak. Nah, terus coba merem eling saja, kenyang enggak kira-kira? Naudzubillah min. Naudzubillah min. Ini aliran macam-macam anak sekarang. Ayo jaga bu, punya anak, bapak punya anak, dijaga. Ini zaman sudah gila. Orang dusta dipercaya, orang yang amanah didustakan, benar dikata salah, salah dikata benar. Ini zamannya sudah edan, zaman yang gila, betul nggak? Belum lagi yang anak-anak kecil sekarang mainannya setan gepeng, chattingan, iya kan? Main game itu sampai dari subuh sampai subuh, main slot, kadang judi online. Bagaimana kita bisa ngontrol? Naudzubillah min. Boleh main game tapi ingat waktu, oke? Waktunya ngaji waktunya sholat waktunya belajar waktunya sekolah waktunya ngaji waktunya tidur Jangan kadang-kadang anak muda dari subuh sampai subuh game terus. La ilaha illallah. Itu budaya sengaja dibikin oleh orang-orang Yahudi agar lama kelamaan masjid kosong, Islam tinggal nama, Al-Quran tinggal tulisan. Kalau kita cinta Islam, cinta Nabi, kurangi yang begitu. Kalau ditinggalkan sama sekali kayaknya nggak mungkin sih. Kurangilah, oke? Jangan pelototin saya, petabukin tahu. Iya, dipelototin. Ya, kurangi mainnya, serius. Saya doain nanti jadi anak-anak yang berhasil semua. Kalian bakal tua, betul nggak? Nggak mungkin balik muda. Kalian bakal tua. Yang remaja bakal lebih dewasa lagi. Yang dewasa bakal tua. Yang tua bakal jadi lebih tua lagi kalau sampai tua. Yang tua bakal wafat. Regenerasi harus ada. Malah kadang-kadang belum tua udah mati juga banyak. Karena mati itu kata orang Arab, al-mautu mas'alatun ghaibiyah. Mati adalah misterius problem, gak tahu kapan dan di mana. Muda mati dulu banyak, tua belakangan tidak sedikit. Tua mati dulu memang pantasnya begitu. Muda belakangan
wajar. Gak sakit, gak kenapa-apa, tahu-tahu mati. Sakit-sakitan bertahun-tahun, gak mati-mati. Pagi ngobrol, siang mati. Siang ngobrol, sore mati. Sore mati, malam ngobrol. Jadi memedi. Kalau ada orang yang ngaku beragama Islam, sholat 5 waktu, enggak. Kalau kata orang Sunda tarak, kalau orang Jawa bilang ora. Sholat ora, poso ora, ya Allah. Ibadah ora, enggak punya bekal sama sekali. Artinya kepada Allah dia zalim, juga kepada sesama zalim juga. Naudzubillah. Kadang beda pilihan, gontok-gontokan. Orang yang di atas sana itu jagoannya udah pada rangkulan ngopi bareng, satu jadi presiden, satu jadi menteri, yang di bawah masih pelotot-pelototan, ya kan? Masih kagak akur. Mereka pesta pora, kita tetap sengsara akhirnya. Naudzubillah min. Naudzubillah min. Ya Allah. Kadang sama tetangga hasut, iri hati, dengki. Tetangga beli kulkas, dia yang kedinginan. Tetangga beli kompor, dia yang kepanasan. Tetangga bikin rumah tingkat, dia masuk rumah sakit ruang ICU. Tetangga berangkat haji sekeluarga, mati itu orang, dipikirin. Iri hati dengki. Nah, orang Islam yang model begini nggak punya bekal sama sekali, tahu-tahu mati, nekat itu orang namanya. Kalau yang hadir ini saya lihat ibu-ibu terutama dan juga bapak-bapak yang hadir, dari segi wajah saya yakin inilah wajah-wajah yang sudah cukup bekal. Silahkan, ada yang mau duluan? Yang penting husnul. Bagaimana supaya husnul khatimah? Biasakan untuk berbuat baik, insya Allah mati dalam keadaan baik. Oke? Biasa ngaji, mati dalam keadaan ngaji. Biasa baca Quran, mati dalam keadaan baca Quran. Biasa sholat di masjid, meninggal dalam keadaan sholat di masjid. Betul gak? Biasa banting kartu, mati dalam keadaan banting kartu. Biasa mancing, orang mancing nggak bisa maju, nyebur, kecuali mancingnya para wali. Bagaimana mancing para wali? Wali itu kalau mancing dikir kepada Allah, makanya ikan pada kumpul dapatnya paling banyak dia. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Ini kadang-kadang bapak-bapak mancing stres. Kenapa? Dipentelin sama bininya di rumah, mendingan mancing. Bengong aja, mati nih orang ini. Malah ada mancing PA juga ada. Kok mancing PA? Lah itu ikan udah dipancing, udah dapat, dilempar lagi, dipancing lagi. Lebih lucu lagi, beli ikan di pasar, dilempar ke empang, dipancing. Bego. Biasakan berbuat baik, insya Allah mati dalam keadaan husnul khotimah. Biasakan berbuat baik, insya Allah mati dalam keadaan baik. Amin dong. Tidak mungkin orang yang ahli maksiat mati dalam keadaan sujud di masjid. Tidak mungkin orang yang ahli sholat di masjid mati dalam keadaan mabuk di diskotik. Betul nggak? Kata Nabi begini, yamutul mar'u ala ma 'asha 'alaih. Udah lobet ini baterai. Jam 3 nantangin, 11 belum lobet. Yang sini lobet, yang sono sowak. Ya Allah, ini ngantuk, anu tidur.
Itu ada korban bom dari mana itu? Yamutul mar'u ala ma 'asha 'alaihi. Terpaksa dikit dah, nggak apa-apa. Kalau orang Aleppo nyebut nama Allah kenceng banget. Tahu Aleppo? Ada satu kota di negeri Syria namanya Aleppo. Apa? Aleppo. Sebutan orang Barat. Kalau orang Arab menyebut Halb. Madinatul Halb, Aleppo City. Emang orang Barat mah kagak fase. Beda sama orang kita, orang Jepang, orang Sunda, orang Jawa, fase-fase, medok-medok lagi. Oh, kemana lu? Ke Bogor, dari Bogor ke Bandung, dari Bandung ke Bekasi, bolak-balik sampai babak belur. Orang Barat gak fase. Coba lihat yang pernah belajar bahasa Inggris, tulisan beda dengan pelafalan, betul kan? Betul aja biar cepet dah. Teacher dibaca teacher, capital dibaca capital. Ya salah. Capital dibaca capital. Tuh. Horizon dibaca horizon. Tuh. Caption dibaca ih, tukang chattingan. Tukang bikin status. Sekarang orang gara-gara status pada baper, padahal kadang-kadang dialamatkan diri sendiri, ya kan? Kok males banget sih? Temennya males gimana sih? Padahal untuk dirinya. Ya Allah, naudzubillah min. Halab jadi Aleppo, Syam jadi Syria, Qahirah jadi Kairo, Iskandaria, Alexandria, Iskandar, Alexander, Yusuf, Yosef, Dawud, David, Ibrahim, Abraham, Ismail, Samuel, Sulaiman, Solomon, Durrahman, Doraemon. Orang Barat. Di Aleppo itu, Aleppo satu kota yang konflik terus, hampir tiap hari terjadi pembunuhan dan bom. Tapi orang Islam semangatnya luar biasa. Kalau mendengarkan hadis Nabi dan ayat Quran nyebut nama Allah kencang banget. Allah, sehat-sehat dan kuat-kuat. Orang di sini nyebut nama Allah sambil ngantung. Allah, pantesan penyakitan KB. Ayo sebut nama Allah biar kencang, biar pada sehat semua. Mari. Ntar dulu, saya belum baca. Yamutul mar'u ala ma 'asha 'alaihi. Sebelum kita lanjutkan, kita lihat yang lewat dulu. Dia meninggalkan tempat, lari sendal sambil malu-malu, pegang kerudung atau membuang air kecil, ke toilet bingung kayak dari toiletnya gimana. Ngajak temennya, jangan ke toilet, ngajak temen. Duduk bersimpuh, berdiri lagi. La ilaha illallah. Itu manusia atau medi? Ayo temenin, sama cowok. Cowoknya tidak malu-malu, mungkin suaminya. Oh, itulah yang terjadi saudara-saudara antara Rizky Bilar. Kalau berita-berita gitu aja menyambung aja udah ya. Namanya lagi viral, kalau kiainya tahu bagaimana muridnya. Takbir, sallu ala nabi. Dikarenakan ada gangguan teknis sampai saya lupa ceramah saya sampai di mana tadi.
Ayo ikuti apa yang saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Depan kompak, belakang belum. Bismillahirrahmanirrahim. Yamutul mar'u ala ma asya alai. Ini yang kecil-kecil kudu apal, kagak apal pecolok. Yamutul mar'u ala ma asya alai. Baca semua. Yamutul mar'u ala ma asya alai. Yamutul mar'u ala ma asya alai. Yamutu mati almar'u oleh seseorang, alama itu atas sesuatu, asa yang hidup oleh seseorang, alaihi atas ma. Ngerti nggak bodo amat dah. Seseorang itu nanti akan meninggal dunia, bagaimana kebiasaan waktu bapak-bapak biasa ngasih nafkah kepada bininya, tiap hari ngasih uang belanja, ngasih uang saku, ngasih uang jajan, per hari 1 juta. Amin apa? Biar harga sembako naik nggak apa-apa, yang penting pendapatan naik. Uang belanja naik, uang jajan naik, tiap hari 2 juta. Suami koruptor. Orang kampung ya sewajarnya ya. Ya 100.000 jadi, 200.000 jadi. Amin. 50.000 jadi, gak dikasih puasa. Ini lo kan gak dikasih suaminya, insya Allah. Amin. Ya Robbal, ya Robbal. Bapak-bapak biasa infak, meninggal dalam keadaan memberikan infak. Masya Allah. Alhamdulillah. Biasa sujud, meninggal dalam keadaan sujud. Ibu-ibu ini biasa ngomelin laki. Nah lo mati dalam keadaan ngomelin laki. Su'ul khotimah. Na'udzubillah min. Kecuali kalau yang biasa mijitin laki, mati dalam keadaan mijitin laki, surga. Suami nyari nafkah udah capek-capek bu, di jalanan, di kantor, di pasar, betul nggak? Sampai rumah pijitin. Bab kalau nggak dipijitin, ntar nyari tukang pijat di jalanan. Mending tukang pijat tunanetra. Kalau tukang pijat yang tik cantik kan bahaya. Makanya bikinlah panti pijat di rumah masing-masing khusus untuk suami, supaya otot-otot yang kaku jadi lemes, dan sebaliknya. Ngeres pikiran, ngeres pikiran. Ini bengong, belum nyambung juga. Bengong juga. Jangan tahu, jangan tahu. Bu, saya doain ibu-ibu yang hadir semua istri-istri yang solihah. Ibu-ibu kalau pengen masuk surga mah gampang, nggak usah ngapalin Quran 30 juz. Ya kelamaan, susah. Nggak usah ibu ada tiap malam dari habis sampai subuh, kagak begitu. Perempuan kalau pengen masuk surga gampang kok. Apa kata Nabi? Ayyuma mra'atin sholat khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ta'at zaujaha. Ya kan? Iya kan? Iya aja udah. Syaratnya gampang. Tadkhulul jannata min ayyi babin sya'at. Kalau ada perempuan yang menjaga sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadannya, menjaga kehormatannya dan taat kepada suaminya, silahkan masuk surga lewat pintu mana saja. Silahkan, mau loncat-loncat dah. Sholat 5 waktu, puasa Ramadan, menjaga kehormatan, taat kepada suami.
ahli ibadah tapi ngelawan suami, neraka tempatnya. Kenapa? Surga istri adalah suami, surga suaminya adalah ibunya. Begitu runtutannya. Nah, terutama udah nikah. Kalau belum mah perempuan surganya orang tuanya. Yang belum nikah, yang sudah nikah beralih itu tanggung jawab kepada suami. Berarti surga istri adalah suami. You know? You know? Ingat itu. Dengerin orang tua saya ngomong. Orang tua saya, Masya Allah, saya dipanggil abah padahal masih muda saya. Baru 27 tahun. Lebih dikit dah, lebih separuh. Yang penting doain biar sehat. Dan ya Pak ya, biar saya sehat. Lagi merintis pondok pesantren tahfidzul Quran. Yang mau mondok silahkan. Dan pendaftarannya sesuai dengan kemampuan. Nggak harus sekian juta, nggak. Mampu 1 juta dengan 1 juta, mampu 2 juta 2 juta, mau daftar 10 juta saya nggak bakal nolak. Dan yang tidak mampu bebas biaya, silahkan. Tempatnya di Klender, namanya Pondok Pesantren Tajul Quran Markazona. Silahkan buka, sudah masuk di media sosial ya. Ini juga harus update juga, jangan kuper, betul nggak? Di Instagram ada, di Facebook ada, WA juga punya saya, Imo ada, YouTube ada, cari nama saya, ada insya Allah. Kalau nggak ada boleh ketimpa sama orang lain. Saya doain semua ini diakui oleh Nabi sebagai umatnya. Karena itu menurut saya peringatan Maulidin Nabi Sayyidina Muhammad SAW pada hakikatnya kita diajak oleh panitia untuk mendaftar ulang sebagai umat Nabi Muhammad SAW, agar jangan sampai daftar kita, list kita itu tahu-tahu nggak ada nama, ntar di akhirat kemana nih, oh nggak pernah maulid nih, dicoret sama Nabi. Sering bersolawat kepada baginda Rasul Sayyidina Muhammad SAW, agar kita juga diakui oleh Nabi sebagai umatnya. Amin ya Rabbal. Karena ada orang ngaku-ngaku umat Nabi Muhammad, solawat yang kita baca dibid'ah-bid'ahkan katanya. Peringatan maulid juga ada yang bilang bid'ah. Ya bid'ah sih bid'ah, tapi kan hasanah. Saya mau tanya, di dalam peringatan maulid ada perbuatan mungkar atau tidak? Kompak, tegas jawabnya tidak. Di dalam peringatan maulid ada perbuatan mungkar atau tidak? Ada perbuatan keji atau tidak? Ada kemaksiatan atau tidak? Ada yang menyimpang atau tidak? Berarti maulid itu bagus atau tidak? Bagus atau tidak? Kalau bagus, dilaksanakan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan saya yakin yang andil partisipasi moral material mendapatkan balasan keberkahan hidup dunia dan akhirat. Saya yakin itu. Yang nyumbang kue, nyumbang air, nyumbang duit, apalagi yang banyak, yang dikit aja masuk, apalagi yang banyak. Makanya jangan bakhil, jangan pelit. Ini orang saking bakhilnya, kadang-kadang jangankan duitnya diminta untuk sedekah peringatan maulid, dosanya diminta nggak dikasih, saking bakhilnya. Itu proposal maju ke kampung-kampung, ke rumah-rumah warga, dibolak-balik. Apaan nih? Maulid Pak, di mana? Masjid Taqwa. Siapa penceramah? Mujib Hudori. Dana berapa diperlukan? 25 juta Pak, dibolak-balik 17 kali. Dia nyumbang sih nyumbang 2.000, udah nyumbang 2.000, panitia diminta supaya baca Fatihah untuk 20 arwah. 2.000 20 arwah, satu rohnya berapa ini? Saking bakhilnya, naudzubillah min. Insyaallah tahun depan adakan lagi yang meriah. Amin dong. Biar lebih barokah lagi. Hidup di dunia ini
Gak ada artinya tanpa mencintai baginda Rasul Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mencintai baginda Rasul Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nanti di hari kiamat kita akan mendapatkan asy-syafa'ah al-'uzma dari baginda Rasul Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Amin ya rabbal. Tanda kiamat udah jelas. Dan saya kasih pengumuman bahwasanya kiamat sudah ditentukan oleh Allah, cuman belum dibocorkan informasinya kepada kita. Hanya harinya saja yang dibocorkan, yaitu hari Jumat. Ini sekarang malam apa nih? Masih lumayan agak lama, tapi tinggal ngitung habis apa tadi, hari apa? Ini orang Islam bilang minggu yang begini nih, hari Minggu, hari Ahad, malam jangan diganti ya, Ahad saja, jangan Minggu ya. Minggu itu kan bahasa orang sana sebetulnya sih, orang Islam Ahad. Di Arab gak ada yaumul minggu, gak ada, yang ada yaumul Ahad. Juga kalau baca surat Ikhlas, awas jangan diganti Minggu, kemplang malaikat bisa. Bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu minggu Ahad. Kiamat itu di hari Ayo hitung, besok hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, kurang 6 hari. Tapi Jumat kapan? Rahasia. Karena itu ulama ngajak kita tiap malam Jumat, ayo baca Yasin, ayo ratib al-haddad, ratib al-atos, ayo tahlil. Betul gak? Barangkali besok Jumat itu kiamat lumayan walaupun dikit punya bekal, daripada malam Jumatnya maksiat, main kartu, main gaple, iya kan, main judi, gak ada bekal. Jumatnya kiamat dibejek semua malaikat. La ilaha illallah. Kiamat sudah ditentukan oleh Allah, dan Allah sudah membentuk panitia kiamat. Tanda-tandanya di dalam hadis sudah lengkap, tinggal nunggu hari hanya saja. Tolong bersabar, jangan terburu-buru. Yang jelas mudah-mudahan pada selamat semua ya. Alam ini udah nggak bersahabat. Kata orang-orang musim hujan kok panas, musim panas kok hujan. Siapa yang bikin musim? Allah, terserah dia dong. Mau panas, mau panas, mau hujan, betul nggak? Ini kan udah waktunya terang kok hujan. Emang kamu yang menentuin waktu apa musim? Di Mekah harusnya dingin kok panas. Terserah Allah. Allah Maha Kuasa. Jika berkehendak, Allah tinggal mengucapkan kun fayakun. Jangan ngantuk, apalagi ibu-ibu latah ngantuk kaget kuntilanak. Karena saya ceramah di daerah Semarang, Bapak Ibu, nggih Pak Yai, Nabi kita itu hijrah utawi pindah dari Mekah menuju Mediun. Mekah Medina, Mekah Mediun. Dengan ceramah ngantuk begini nih. Anak-anak, daging anjing itu tidak boleh. Coba ngantuk kedengeran daging anjing boleh. Anjing ngantuk. Ini dunia akan selesai dan berganti dengan akhirat, ditandai dengan kiamat-kiamat kecil. Nanti endingnya adalah kiamat besar atau kiamat kubro. Tandanya sudah banyak, tinggal nunggu hari hanya saja. Dan inilah sunnatullah. Allah ciptakan alam ada dua macam, dan hampir semua ciptaan Allah berpasang-pasangan. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Dan dari segala sesuatu kami ciptakan satu jodoh berpasang-pasangan, agar kalian semua dapat mengambil peringatan dan pelajaran yang sangat berharga. Dari semua itu ada siang, ada langit, ada dunia, ada
ada surga, ada hitam, ada panjang, ada tinggi, ada pendek lagi, kembang panjang, pendek, tinggi, pendek. Sekolah kagak loh. Panjang, pendek, tinggi, rendah. Panjang, pendek, tinggi, pendek. Kan saya tersinggung. Ada mancung, ada pernah liatin saya. Ada laki-laki, ada perem, ada pria, ada ada cowok, ada anak lanang, anak bencong kemana. Ada Nabi Adam, ada Siti, ada Nabi Yusuf, ada Zulai, ada Musa, ada Musa, ada Musa, ada terusin dong. Ada yang tahu gak siapa nama istri Nabi Musa? Di tempat saya ngajar ada yang tahu. Saya Pak Kiai. Siapa? Bu Musa. Pala lu peang. Istri Nabi Musa Bu Musa. Emang Nabi Musa orang Jelupang. Namanya Sofuro. Siapa? Sofuro. Kalau orang daerah nyebut Sapura. Ada Musa, ada Sofuro, ada Sayyidina Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, ada Khadijah Al-Kubra, ada Ali, ada Fatimah, ada Rama, ada Sinta, ada Romeo, ada Juliet, ada Arjuna, ada Sri Kandi, ada Mujib Khudari, ada Nikita Willy. Kan nyebut aja, kenapa sih? Betul nggak? Betul nggak? Ada imam, ada kaya, ada ayo coba bayangin, jangan dipikirin, pusing dah, bayangin aja. Seadanya di Jelupang ini kaya semua. Seandainya anu miskin nggak ada, pembantu rumah tangga nggak ada, tukang sampah nggak ada, ya kan, tukang sapu nggak ada. Jadi bos semua, punya mobil mewah semua. Siapa sopirnya? Punya sawah berhektar-hektar semua. Nggak ada yang macul. Lama kelamaan orang-orang kaya mati satu persatu. Kenapa? Punya sawah berhektar-hektar dipacul sendiri. Mampus orang kaya. Makanya orang kaya jangan sombong. Kenapa? Kalau tidak ada orang fakir, orang miskin, kehidupan orang kaya tidak tertolong adanya. Ini yang jawab kaya apa miskin? Amin. Amin. Nabi katakan innama turzaquna bi fuqaraikum. Hai orang-orang kaya, kalian mendapatkan rizki berkat kerja keras orang-orang fakir, orang-orang miskin di antara kalian. Kalau orang fakir, orang miskin ngadat, nggak tertolong adanya. Mogok kerja, orang kaya juga jatuh melarat, jatuh miskin. Sebaliknya umpama miskin semua, modar lagi manusia. Kenapa? Kerja tiap hari nggak ada yang ngasih duit, lo miskin semua. Maka bersyukurlah orang kaya karena Allah ciptakan ada orang bersyukurlah orang miskin karena ada orang kaya. Saling menghormati, saling melengkapi, jangan menghina di antara sesama, jangan ada dusta di antara kita. Harus saling cinta tengah malam dikasih tai. Cinta mencintai gitu maksud. Cinta mencintai. Ngomong dulu. Ya Allah, ada imam, ada makmum, ada. Bayangkan seandainya ada imam dan tidak ada makmum, tidak terjadi sholat berjamaah. Ada makmum, gak ada imam,
dorong-dorongan. Imamnya sakit, badalnya pulang kampung, yang ada RW sama RT dan jamaah yang lain dorong-dorongan sampai menangis. Sawan kali itu bocah. Bu, Pak, pada capek enggak? Ya kagak, ulang ceramah saya. Terus ada imam nggak ada makmum nggak jadi sholat berjamaah, ada makmum nggak ada imam dorong-dorongan. Kata RW, ayo teh imam, jangan saya, kan ada Pak RW. Pak RW aja, jangan saya belum fase baca Fatihah. Akhirnya tahu-tahu di depan masjid ada pemuda pakai jubah, pakai gamis, jenggotnya panjang, jamaah kompak. Nih ustadz muda kita nih, ditarik, dipaksa jadi imam. Ayo jadi imam Pak Ustadz. Mohon maaf saya bukan ustadz. Jangan malu-malu Pak Ustadz, katanya. Ditarik, terpaksa jadi imam, padahal bukan ustadz. Lah kok pakai gamis? Preman baru insaf. Terpaksa jadi imam. Terpaksa. Waladhdallin amin, namanya orang Islam mah Fatihah apal. Habis waladhdallin amin, dia mau baca surat yang panjang kagak apal, yang pendek kulhu, malu pakai gamis. Muter otaknya jatuh pada surat Qul ya ayyuhal kafirun. Baru tumben jadi imam baca Qul ya ayyuhal kafirun, nggak rampung-rampung keder, muter-muter. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'buduna wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidu ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidu ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana wa la antum wa la ana wa la antum. Aki-aki di belakang ngingetin, lakum. Tuh kaget tuh bocah, lakum dinukum waladdallin. Lamin lagi. Bubar jamaah pertama. Maju imam yang kedua, Mas Jarwo dari Solo. Waladhdallin amin, rapi orang Islam. Baca surat-suratan pakai langgam Jawa. Kan di belakang pada ketawa. Tsumma dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna. Makmum di belakang tok. Bubar jamaah yang kedua, maju imam yang ketiga. Anu jalma di Jawa Barat, Bandung, Sunda, Mang Ujang namina. Waladhdallin amin, rapi. Baca surat-suratan pakai langgam Sunda. Tabat yada abi lahabi wa tab magnanhu malu wa makasab. Makmum di belakang bubar jamaah yang ketiga. Maju imam yang keempat, Haji Sabeni di Betawi. Dia lama hidup di Arab, puluhan tahun di Arab. Tiap hari liatin televisi Al Jazeera, dengerin cara penyiar berbahasa Arab. Baca Fatihah lempeng, gak ada nada-nadanya bisa, persis penyiar televisi Al Jazeera. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Makmum kompak. Amin. Makanya jangan sepelein para imam, para ustadz di masjid ya. Betul nggak? Lah kalau kagak ada mereka, bagaimana makmumnya? Khotib gak datang aja bisa batal. Jumatan pernah terjadi Pondok Indah tuh. Khotibnya nggak hadir, pengurus nggak ada yang datang, nggak ada badalnya. Salah satu pengurus akhirnya naik ke mimbar. Para hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, berhubung khotib kita nggak hadir, maka saya tawarkan kepada para jamaah yang siap untuk menyampaikan khutbah Jumat kali ini, dipersilahkan. Saya tunggu bangsa 5-10 menit. Nggak ada yang maju, nggak ada yang sanggup. Maju lagi nih panitia, pengurus masjid,
Berhubung tidak ada yang sanggup untuk menyampaikan khutbah Jumat, maka Jumatan kali ini dinyatakan libur. Ngaco kan akhirnya. Maka jangan sepelekan kelompok yang namanya ustadz, kiai, dai, betul nggak? Mereka ini pewaris Nabi, hormati mereka, barokah hidup kita. Apalagi ada masjid cakep namanya Taqwa, siarkan masjid. Ini masjid nanti di yaumil kiamah menjelma menjadi perahu menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang mensiarkan masjid insya Allah rizkinya dimakmurkan oleh Allah. Kompak ngaji di masjid, sholat di masjid, betul nggak? Musyawarah di masjid untuk umum, bukan untuk golongan, betul nggak? Yang NU, yang non NU, yang partai apa kayak mau partai kadal kecoa kayak apa, yang penting masuk masjid. Amin. Ini fanatiknya kadang-kadang luar biasa, fanatik golongan dan partai. Kagak boleh. Saking fanatiknya kepada partai, kadang-kadang ada orang ketabrak mobil. Kalau ada kecelakaan tuh orang jangan ditanya agamanya apa, buru-buru tolong. Kenapa? Itu kemanusiaan namanya, betul nggak? Ada orang ditabrak mobil, buru-buru tolong, angkat, bawa ke ambulan atau langsung ke rumah sakit, betul nggak? Ini ada orang ketabrak mobil juga ditanya Islam Kristen, cengap-cengap dia jawab Islam Pak. NU Muhammadiyah, NU Pak, P3 PKB, PKB Pak, Gus Dur Caimin. Mati tuh orang. Ini namanya kemanusiaan. Manusia itu harus dimanusiakan. Sekarang banyak orang yang tidak memanusiakan manusia. Banyak orang yang menghormati orang yang tidak terhormat, dan banyak pula orang yang tidak menghormati orang yang terhormat. Nyambung nggak? Bodo amat. Banyak orang yang menghormati orang yang tidak terhormat, banyak pula orang yang tidak menghormati orang yang terhormat. Paham nggak? Salah alamat namanya. Guru ulama hormati, ikuti fatwanya, nasihatnya. Agak ada ulama yang menjerumuskan umat, mendoakan, menjunjung tinggi derajat umat. Iya, ngajar anak-anak biar pada bisa ngaji, doain orang tua. Nih jadi anak soleh semua ya. Kalau kalian sekarang soleh dan solihah, nanti anak kalian lebih soleh dan lebih solihah. Tapi kalau sekarang jadi anak bader, tukang bantah orang tua, durhaka, anaknya lebih parah nanti kepada ente, diperlakukan lebih daripada kalian memperlakukan orang tua. Na'udzubillah min. Saya doain mudah-mudahan balas soleh semua ya, nurut sama orang tua, nasihat guru. Amin ya robbal, ya robbal. Ada dunia, ada akhirat. Dunia akan habis, dikit lagi ganti dengan akhirat. Tandanya kiamat sudah lengkap, tinggal nunggu hari hanya saja. Dunia ada batasnya, akhirat tidak ada batasnya. Hanya ada dua tempat di akhirat nanti, yaitu surga dan neraka. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Insyaallah yang semua hadir pada malam ini memperingati hari lahir Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, termasuk golongan yang masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mari kita baca surah Al-Fatihah. Lama-lama capek juga ini. Sekarang sudah menunjukkan jam 3 kurang beberapa jam. Yang penting acara sukses, meriah, amin. Terang nggak hujan, di mana-mana hujan bu. Gede hujannya di tempat yang hujan. Di sini terang benerang. Padahal kemarin-kemarin juga hujan ya. Mungkin ini diridhoi oleh Allah, saya yakin. Panitia berhasil, jamaah berhasil, ustadznya berhasil, tim hadroh berhasil, ahli sholawat berhasil, qori-qoriahnya berhasil, MC-nya berhasil, semuanya berhasil. Barokah dari baginda Rasul Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita baca Fatihah, ayo kita bersolawat kepada Nabi dulu ya, dengan segot solawat yang untuk muktamar,
untuk amal. Oh, muktamar luar biasa. Ya, baca sholawat kepada Nabi sekalian narik dana, narik kalau bahasa kita amal ya, biar pada berkah rezekinya. Ibu yang bawa duit siapin duit, yang nggak bawa duit pinjem sampingnya, yang sampingnya nggak bawa kalungnya copot, nggak bawa kalung gelangnya copot, cincinnya copot. Ya, barokah insya Allah. Bapak-bapak demikian pula, yang nggak bawa duit jam tangan boleh ya, mudah-mudahan barokah semua, amin amin. Ikuti apa yang saya baca, renungkan, maknakan, hayati dalam hati sambil memejamkan mata dan tangan kita seolah menyambut Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agak merem dikit Bapak Ibu, dan ayo kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. As-salatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah, qad taqat hilati adrikni ya Rasulullah. As-salatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah, qad taqat hilati adrikni ya Rasulullah. As-salatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah, qad taqat hilati adrikni ya Rasulullah. Qabul insyaallah. Sekian dan terima kasih. Sampai ketemu kembali pada waktu dan gelombang yang tidak sama bersama Mujib Hudori S Simatupang. Siang malam tunggu panggilan. Kali ibu itu si manurung, siang malam nunggu warung. Ada pengumuman numpang mujur ya, nanti tanggal 21 yaitu Jumat malam Sabtu minggu ya, sebelum akhir bulan ya. Jumat malam 1 tabligh akbar peringatan Maulid Nabi ba'dal Isya yang ceramah saya tanggal 21 Jumat malam Sabtu. Silakan hadir, tempatnya di Gedungan Kabupaten Cirebon Jawa Barat. Sekian, wal minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tausiah agama yang disampaikan oleh Kiai Haji Mujib Hudori LC. Semoga ada manfaatnya untuk kita gunakan di kehidupan kita sehari-hari untuk senantiasa mencontoh kehidupan Rasulullah sebagai suri tauladan untuk kita semua.